Setelah kasus ijazah Jokowi, kini giliran kasus Gibran yang akan dikuliti. Fufufafa akan dibuktikan dan jika sampai ke MK dan terbukti berkelakuan tercela, katanya bisa saja dimaksulkan. Waduh, ada apa lagi ini? Sudah selesai. Kita move on ke kasus Fufufafa. Kita bongkar siapa asam sulfat itu, ya kan? Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas, 1 minggu jadi itu Pak Prabowo. Ya kita audit itu servernya kasus. Selesai itu masalah juga. Ya, jadi tergantung Pak Prabowo Subianto nih sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Ya, Fufufafa ini kita bongkar. Masalah konteks hukum akibat dari tindakannya dia berdampak pada hukum, ya terserah. Kita sebagai saintis, kita hanya ingin kebenaran. Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufufafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufufafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Nausia, Fufufafa dan distopia Indonesia. Nah, apa itu maksudnya, Bung Lukas? Bung Abraham, saya rasa kalau pola tingkah politik Fufufafa dan bapaknya ini kita biarkan dan bisa bertahan 5 tahun, Indonesia akan mengalami nausia. Nausia itu perasaan mual, perasaan pengen muntah. Karena melihat perilaku orang yang supposedly seorang pemimpin kan menjadi wakil presiden itu kan bukan main-main itu. Itu pilihan dari pilihan krim de la krim, manusia yang mestinya hebat, punya bibit bobot yang bagus, yang bagus, tapi ini kita mendapatkan entah karena proses politik yang sangat curang, culas dan manipulatif, kita mendapat orang yang tidak punya track record, tidak punya kemampuan berpikir yang baik, tidak punya pemahaman etika yang bagus untuk menjadi pemimpin. Dan sialnya kan setiap kegiatan dia akan selalu disorot media dan akan disebarkan oleh buzzer-buzzernya media sosial, dan itu akan membuat kita kaum yang memiliki nalar yang bagus dan etika yang bagus itu tadi nausia, mual, muntah, pengen muntah. Ini dinasti ini harus kita hancurkan, dinasti dari Joko Widodo ini. Ya, kita tidak terima ya bapaknya jadi presiden, anaknya nyawapres. Jadi Prof, kita nanti suarakan lagi untuk membongkar siapa itu Fufufafa ya. Setelah kasus ini ya UGM mengakui bahwa Pak Jokowi terdaftar di program Sarjana Muda, ya tidak mungkin punya skripsi seperti itu dan tidak menulis skripsi kalau Sarjana Muda. Maka kita selesaikan sampai di sini. Ya, silahkan kalau dampak hukum tata negaranya bagaimana itu domainnya mereka, ahli-ahli hukum, bukan kami. Selanjutnya kita akan bongkar siapa itu Fufufafa. Ya, dengan setiap post itu banyak sekali vulgar-vulgarnya. Ya, apakah itu si asam sulfat atau si Fufufafa yang lain? Nah, itu harus dibongkar sejelas-jelasnya Pak Prabowo Subianto. Kami tidak ingin kalau itu benar dari Gibran, maka dia tidak layak. Dia tidak layak menjadi wakil presiden dengan pola pikir yang sangat vulgar semacam itu. Pernah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak sih nih akun lu? Gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya
yang ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya kait jet pribadi sama Fufu Fafa akun Kaskus. Kaskus. Boleh Pak sedikit Pak? Ayo Pak. Ini biar dapat jawaban teman-teman yang lain Pak, biar nggak ngawang. Betul Pak. Kayaknya gue diincer nih ya. Terima kasih Pak Budi. Siap, ini lagi ngomongin judul. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau. Ini maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak lagi Pak, kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh, tapi nggak bisa lantar saya tetap lompat. Tapi nggak bisa lantar saya tetap lompat. Sekarang orang untuk apa diributin ijazah orang lain bla bla bla. Iya, coba kau bilang sama anakmu, nggak usah sekolah nak, palsu aja, nggak usah sekolah kau. Bisa jadi presiden. Gimana sih? Ya. Jangan demi seorang Jokowi semua moralitas itu diabaikan. Ya. Fufu Fafa pintu masuk pemakzulan Gibran. Usulan Forum Purnawirawan Prajurit atau yang disebut FPP TNI untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden berpotensi menjadi bom waktu politik. Wacana pemberhentian Gibran tidak akan dilepaskan dari kontroversi di sekitar proses pencalonannya pada Pilpres 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden membuka jalan bagi Gibran yang saat itu belum berusia 40 tahun untuk bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Namun keputusan tersebut dibayangi konflik kepentingan karena Ketua MK kala itu, Anwar Usman, yang merupakan ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Meskipun akhirnya Anwar Usman dinyatakan melanggar etik berat dan dicopot dari jabatan Ketua MK, dampak politiknya tetap bergema dan menjadi bahan tuntutan moral serta hukum. Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian wakil presiden diatur dalam pasal 7B Undang-Undang 1945. Prosesnya dimulai dari usul DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela oleh presiden atau wakil presiden. Dalam hal ini, jika MK menyatakan terbukti, maka MPR dapat memberhentikan yang bersangkutan. Artinya, pemberhentian wakil presiden bukan sekedar manuver politik, melainkan proses hukum dan konstitusional yang memerlukan pembuktian yang ketat dan tidak dapat dilakukan sembarangan. Salah satu isu yang menjadi sorotan publik belakangan ini adalah dugaan keterlibatan Gibran dalam akun media sosial anonim bernama Fufu Fafa. Akun tersebut diduga kerap menyebarkan hinaan dan serangan terhadap Prabowo Subianto beserta keluarganya. Meski dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun Fufu Fafa belum terbukti secara hukum, isu ini telah memicu kegaduhan politik. Dengan demikian, boleh jadi isu ini mungkin bisa menjadi amunisi bagi para pengkritik Wapres Gibran, termasuk mungkin dari kalangan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Tidak menutup kemungkinan isu akun Fufu Fafa menjadi latar belakang Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan sejumlah tuntutan kepada lembaga negara. Mereka merilis 8 pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Usulan pemberhentian Wapres Gibran menjadi hal yang paling menggemparkan publik. Sejumlah tokoh purnawirawan terkemuka turut membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tersebut, antara lain mantan Wakil Panglima ABRI Jenderal TNI Fahrul Rozi, mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Tias Soedarto, mantan Kaskal Laksamana TNI Slamet Subijanto, dan mantan KSAUA Marsekal TNI Hanafi Asnan. Tokoh paling senior dan disegani yang juga turut menandatangani adalah mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani pada 17 April 2025 dalam poin ke-8. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan atau mendesak MPR RI untuk mempertimbangkan pemberhentian Gibran
yang dinilai telah menjadi simbol penyimpangan hukum dan etika konstitusional. Kendati demikian, mereka tetap menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Lahirnya pernyataan sikap dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memuat 8 tuntutan jelas menempatkan Presiden Prabowo dalam dilema besar. Di satu sisi, Wapres Gibran adalah pasangan resminya pada Pilpres 2024. Di sisi lain, kedekatan personal dan politik antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 sekaligus ayah Gibran, Jokowi, merupakan faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Prabowo sendiri telah secara terbuka mengakui bahwa dirinya bisa menjadi presiden karena dukungan besar dari Jokowi. Pada satu kesempatan, Prabowo bahkan meneriakkan yel-yel hidup Jokowi sebagai bentuk penghormatan sekaligus penegaskan atas hubungan erat keduanya. Yang masih segar dalam ingatan publik adalah ketika Presiden Prabowo mempercayakan Jokowi sebagai utusan khusus Indonesia dalam acara pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Terlepas dari hal tersebut, usulan pemberhentian Wapres Gibran dari para purnawirawan yang merupakan senior-senior Prabowo di tubuh TNI tidak bisa diabaikan.